semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Habakuk 3 ayat 17-18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku mau bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pada zaman Habakuk, bagaimana Nabi Habakuk menyampaikan, masa itu adalah masa yang benar-benar masa musim paceklik, masa-masa musim kering, di mana pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan apa yang persis seperti yang dirindukan. Bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba sudah tidak ada lagi, terhalau dari kurungan oleh karena kebutuhan yang terjadi oleh karena musim yang kering. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Masa pandemi selama 10-11 bulan bukanlah masa yang pendek bagi kita. Bagi banyak orang, bukan hanya kita tapi dunia mengalami sebuah musim kering. Mengalami sebuah musim di mana hampir seperti pada zaman Habakuk, yaitu semua sudah mulai berkurang. Resource sudah mulai menipis. Kesabaran sudah mulai habis. Rasa kejenuhan mulai menggeluti dan mulai masuk di dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita sudah mulai meragukan, akankah masa-masa baik sebelum zaman pandemi ini akan kembali? Itulah pertanyaan yang mungkin terjadi dalam diri kita hari-hari ini. Tetapi mari kita bersama dengan Habakuk. Namun aku, dikatakan di situ, akan beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sore hari ini, kita mau memaksa jiwa kita. Kita mau mengajak hati kita untuk bersyukur. Sekalipun aku tidak bisa bekerja lagi seperti dulu. Sekalipun pelayananku mungkin mandek tidak seperti pada musim pandemi yang lalu. Sekalipun resource sumber-sumberku sudah mulai berkurang. Sekalipun badanku lemah oleh karena sakit penyakit. Sekalipun orang-orang terdekatku ada yang meninggalkan aku kehilangan orang yang aku kasihi. Tetapi sore hari ini mari kita katakan, aku mau beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Jadi ini masa-masa sulit seperti tadi sudah diceritakan, kita semua kita yang ada di ruangan Zoom ini maupun yang di luar sana yang punya beribu alasan untuk menjadi takut, jadi gentar, guncang, jadi lelah, menjadi putus asa, marah, kecewa, mau menyerah. Dan seringkali kita merasa, aduh Tuhan, I'm tired, saya mau give up gitu ya. Dan ini adalah perasaan kedagingan manusia yang memang nggak usah, karena memang banyak tantangan itu begitu besar, seringkali itu terlintas dalam pikiran kita. Dan yang paling berbahaya adalah pada saat respon-respon anak-anak Allah malah bukannya semakin mirip dan semakin diingatkan kembali kepada kebesaran Tuhan, tapi seringkali kita malah berespon sesuai dengan orang-orang yang lain di sekitar kita, ya.
Padahal kita juga mengerti bahwa Tuhan itu selalu punya rencana dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang iseng gitu, iseng-iseng berhadiah, yuk kita kasih lepasin COVID yuk gitu, supaya semua dunia kacau balau ya. Walaupun memang segala sesuatu atas izin Tuhan ya. Tapi tujuan Tuhan, tujuan utama Tuhan itu bukanlah untuk, walaupun memang dia mau meriset seluruh dunia, tapi tujuan utamanya bukan untuk membuat semua orang mengalami bencana ya. Nah, saat ini kita ada satu hal dalam segala hal yang kita alami. Saya pun menerima banyak sekali telepon orang-orang yang kadang-kadang mau bercerita. Intinya hanya satu, saya kembali mengingatkan orang, we have to go back to the basic. Ya, kita harus kembali fokus kita tuh kalau sudah melihat gini kita harus kembali melihat fokus kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Kita lupa waktu kita mengalami banyak badai, mengalami banyak masalah, banyak tantangan, banyak ketakutan, banyak pikiran segala macam, kita melupakan kita ini siapa? Kita melupakan kita ini punya apa dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu nih ada di, ya mau dibilang di sebelah, mau bilang di dalam, dia menyatu dengan kita. Dia ada di sebelah kita dan dia sedang bengong ngeliatin kita gitu. Nih anakku. Aku nih di mana gitu? Kok kamu lupa? Seringkali bahkan orang-orang percaya sekalipun kita berdoa banyak, tapi tetap kegentaran itu menguasai hati kita ya. Jadi hari-hari ini saya mau mengingatkan kita semua termasuk kita ya. Kan saya udah pernah cerita di sini bahwa sebelum COVID datang, kehidupan kami sudah diguncang-guncang duluan, asik dan seru banget. Tapi justru di saat-saat hari-hari ini kami bisa bercerita juga betapa kemenangan demi kemenangan itu benar-benar ya, yang mana kami lihat itu kemenangannya itu benar-benar bukan karena kami, tapi benar-benar karena kuasa ilahi. Seru banget ya. Itulah Tuhan kita, memang ngeri-ngeri sedap. Oke Sam, kita boleh ke slide yang nomor 2. Ya, saya mau mengingatkan ibu-ibu di tempat ini, jangan khawatir, ini ada satu ayat yang baik yang perlu kita ingat ya, karena ini penting buat kita, ini juga satu kekuatan, satu pegangan buat kita, yaitu Wahyu 3:10 yang berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, kita punya janji. Bagian pertama dari firman ini adalah suatu janji bagi kita bahwa karena kalian menanti-nantikan Aku, bukan? Semua orang percaya kalau kita adalah orang yang makan firman, kita mengerti perjalanan cerita tentang untuk apa sih kita ada di bumi, betapa Tuhan menceritakan tentang Dia dan rencana besar, the master plan dari Tuhan sendiri semua tertulis. Semakin kita mengerti, maka kita terus adalah orang yang ditetapkan, dipanggil menjadi percaya, maka kita ikuti firman-Nya dengan taat gentar, walaupun kadang-kadang kita lelah, walaupun kadang-kadang keras, seperti mau mati rasanya karena kita menahan untuk tidak blas, untuk tidak marah, untuk tidak menjadi gila, tapi kita menahan seperti mau mati rasanya itu kadang-kadang ya, karena beban itu begitu banyak, tapi kita tetap tekun karena kita percaya kepada Dia. Kita tetap tekun melakukannya, kita tetap tekun, aduh Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong berikan aku kekuatan, mampukan aku supaya aku nggak kehilangan emosi, nggak jadi bukan kehilangan emosi, nggak menjadi kena problem emosi, nggak menjadi menjadi terhilang di dalam badai segala macam, tapi aku tetap fokus kepada Tuhan. Ya, kita termasuk orang-orang itu tekun menanti-nantikan Tuhan, apapun ceritanya jalani saja. Hari demi hari Tuhan menyertai. Ya. Dan ini pun janji Tuhan bagi kita semua. Aku pun akan melindungi engkau. Ini Tuhan yang berjanji, bukan kita. Melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Hari ini adalah hari itu. Hari ini adalah termasuk dari bagian harinya Tuhan. Karena saya rasa harinya Tuhan itu terus akan terjadi terus dan terus. Tergantung kita ikut dengan siapa. Kalau kita ikut dengan Tuhan, hari-hari Tuhan, mau bagaimana dahsyatnya, kita ada di situ, Tuhan beserta dengan kita. Tapi sebaliknya orang-orang fasik, mereka akan mengalami terlalu banyak hal-hal yang karena ya lumayan membuat kengerian ya. Tapi jika mereka berbalik, Tuhan sedang menunggu dan menanti. Berbalik. Pada waktu mereka berbalik, maka mereka pun akan mendapati penyertaan Tuhan yang begitu kuat menopang dengan luar biasa. Ya, dan Tuhan memang sedang mencobai mereka yang diam di bumi hari-hari ini. Siapa yang mereka cobai? Yaitu orang-orang yang dari dulu kehidupan kekristenannya ya
semua, saya percaya, saya tidak mau menghakimi orang lain, tapi kehidupan setiap orang percaya itu ada prosesnya ya, ada work in process. Jadi ada orang-orang kita tidak bisa menuntut kalau saya dari nggak percaya sampai percaya itu dalam waktu 38 tahun, orang lain pun harus 38 tahun, tidak bisa. Kita tidak bisa memateraikan satu orang-orang, semua orang. We are all work in progress. Kita semua adalah orang-orang yang berada dalam proses, dalam temponya tidak seperti anak TK belajar dari A terus B terus C, kelas 1 SD, SMP, SMA. No. Tapi prosesnya bisa macam-macam, sesuka-suka yang memprosesnya, ya. Dan demikian terjadi, Tuhan mencobai semua yang dia membunuh, dan dia menanti-nantikan agar ada orang-orang seperti kita, orang-orang yang pegangannya adalah Tuhan untuk bisa overcome, mengatasinya dan keluar lebih dari pemenang. Ya, waktunya kita tidak bisa bilang kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak ada kata-kata kamu harus. Menurut saya, kita berikan waktu kepada orang untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Kalau dia duduk diam di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan dia kemana, hari ini mesti ngapain, besok mesti ngapain, dan sebagainya. Kita hanya ada sebagai penyerta, alongside ya. Alongside itu kita ada di situ untuk menyertai dalam perjalanan itu. Ya. Saya bersyukur sekali hari-hari ini saya merasa mata-mata saya itu mata-mata dunia sedang dibukakan ya. Semua orang dengan American election yang begitu pemilu di Amerika yang baru dimenangkan oleh Partai Demokrat yang Demokrat, artinya sesuka kowe ya. Yang mau gay ya gay, yang mau apa saja silahkan. Bahkan dalam seminggu pertama kita WA tuh penuh sekali dengan laporan-laporan dari Amerika tentang segala hal-hal yang mereka lakukan. Semuanya banyak hal yang menabrak norma-norma ilahi. Hari ini barusan aja saya terima satu WhatsApp dari teman saya bahwa mereka sedang merubah panggilan, Partai Demokrat mewacanakan untuk merubah panggilan orang tua. Jadi di sekolah-sekolah mereka tidak lagi akan dipakai kata-kata father and mother, bapak dan ibu, mereka akan pakai kata-kata parents. Karena kemudian hari mereka sudah perkirakan itu semuanya akan ada parents yang father and dad, maybe aku nggak tahu ya, mother and mommy mungkin, I don't know. Tapi itulah, dan ini adalah masa-masa yang sangat amat menantang kemudiannya. Waktu saya kemarin mendengar cerita-cerita tentang hal ini, anak saya gadis, dia akan mungkin dalam waktu dekat akan menikah. Saya udah bilang, aduh Dek, lain kali kamu harus betul-betul duduk dan mengajar anak-anakmu dari kecil. Apa yang benar, apa yang salah. Karena kalau mereka bergantung kepada social media akan merusak semua pikiran anak-anak kita. It is okay. Menurut mereka, karena semua orang juga begitu kok. And it is never okay. Ya, dan itu harus diperkatakan dan harus semakin lama semakin betapa kita harus semakin udah nggak bisa main-main lagi gitu. Ini betul-betul sudah a different era. Having said that, ya bagi kita, kenapa kita pun hari-hari ini harus semakin terpacu bahwa mulai hari ini marilah kita semua menghidupi kekristenan kita dengan sebenar-benarnya, bahwa kita didapati benar-benar, bukan hanya di hadapan manusia, bukan hanya di hadapan siapa-siapa yang manis-manis di sekitar kita, tapi kita diperhadapkan pada kebenaran di atas segala kebenaran. Karena akan ada waktunya di mana kita akan menghadap Bapa. Karena kita hari ini benar-benar ya, kami di perusahaan nggak bisa bikin projection apa yang akan terjadi, kita tidak pernah tahu. Setiap hari kita dengar berita ini, berita itu, kita tidak tahu giliran kita kapan. Saya percaya perlindungan Tuhan itu sudah pasti disediakan bagi kita, tapi bagi saya ini waktunya buat kita, ya kita persiapkan diri saja. Ya. Dan yang paling saya takut dari segala persiapan itu adalah pada saat kita menghadap, akan ada satu pertanyaan yang keluar dari Bapak, yang dia akan tanya, berapa banyak jiwa-jiwa yang telah engkau menangkan bagiku. Dan kita kalau ada di grupnya Buning, kita pelayanan, kita sangat senang sekali. Jiwa-jiwa itu penting buat kita, tapi di balik pertanyaan berapa banyak jiwa-jiwa yang telah kau menangkan bagiku, wah mungkin kita bisa berkata kita menangkan begini dan begitu. Tapi mungkinkah akan juga ada satu pertanyaan di mana dia juga akan bertanya, tahukah engkau ada berapa jiwa milikku yang tersandung dan terhilang karena engkau. Aduh, waktu saya mendengarkan perenungan seperti ini, ya betul-betul ya, saya dalam kehidupan saya, dalam pelayanan pun saya banyak justru ibu-ibu, bukan ibu-ibu aja ya, banyaklah orang-orang yang seharusnya mereka menjadi orang-orang yang
yang ya pokoknya begitu dah, mengayomi, yang mementor, memberi contoh keteladanan yang luar biasa. Justru ya dari mereka itu banyak tersandung-sandung, dan saya belajar untuk tidak menghakimi mereka. Saya belajar untuk udah fokus diri sendiri aja, mari kita bebenah diri kita sendiri. Jangan sampai kalau kita bisa melihat ada kesalahan, kekurangan orang lain, jangan sampai kita melakukan yang sama. Dan marilah kita belajar untuk make sure bahwa kehidupan kita betul-betul menjadi a mature Christian. Tidak mudah, penuh pergumulan, belum sempurna juga. It's okay. Tapi saya tahu saya sedang mengejar hal-hal yang seperti itu. Saya nggak mau ditanyain Tuhan begini, berapa banyak orang-orang itu tersandung karena kamu, oh my God. Menakutkan sekali ya. Mari kita belajar lebih jauh. Jadi, nah untuk kita menjadi seperti itu, berapa susahnya. Pergumulan kita sebagai ibu-ibu, sebagai mama, sebagai istri, sebagai penolong, itu adalah pergumulan yang real hari-hari ini ya. Dengan tantangan segala macam masalah yang ada terjadi. Situasi, kondisi menjadikan, dan ingat segala sesuatunya atas seizin Tuhan. Pagi tadi kami baru ada komsel dengan grup para ibu-ibu. Mereka sedang berbicara, Bu, saya heran katanya banyak orang komplain nggak bisa keluar dari rumah, rasanya mau gila katanya. Lalu ada ibu-ibu bilang, padahal saya nikmat sekali ada di rumah, saya menikmati kebersamaan kami dengan anak-anak, dengan suami, walaupun jadi kelihatannya ada orang yang rumahnya sudah besar begitu, suaminya kaya raya, tapi mereka tetap aja komplain, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ada lagi orang-orang yang hidup dengan keadaan yang sederhana, tapi mereka menikmati. Jadi intinya ternyata bukan urusan kekurangan uang dari gaji, bukan urusannya karena ekonomi sedang lesu, bukan. Urusannya adalah sikap hati. Apakah kita memiliki sikap hati bersyukur? Apakah kita memiliki sikap hati yang hopeful, punya pengharapan kepada Tuhan atau tidak? Itu akan menentukan segala outcome, segala hal yang akan keluar dalam bagaimana kita mengatasi masa-masa ini. Dan saya mau mengingatkan hari ini, sore ini, khusus karena kita menyambung sesi pertama yang dulu, adalah bahwa kita telah diberi modal yang paling amat sangat besar dari segala modal. Kita telah diberikan Roh Kudus. Ya, slide berikutnya kita boleh cerita. Mari kita baik. Saya rasa saya bukan seorang pastor, pendeta yang bisa mengajar kepanjang lebar tentang Roh Kudus, tapi kita ambil dari satu sisi aja untuk menguatkan diri kita sendiri tentang apa dan siapa sih Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah seorang penolong ajaib. Dia adalah kekuatan ilahi yang diberikan kepada kita untuk memampukan kita agar segala kehendak Allah yang sudah dirancang bagi saya, bagi Buning, bagi teman-teman masing-masing semuanya itu tercapai dengan maksimal. Bahkan, jangan bahkan dulu deh itu ya, sampai di situ. Kemudian dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dia menyatakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidup setiap pribadi. Ya, karena Roh Allah itu adalah bagian daripada satu Allah tiga pribadi. Pada waktu kita datang mengundang Tuhan Yesus sudah diundang, mereka selalu nggak pernah pisah-pisah sih kerjanya selalu barengan jadi satu. Ya, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dominan on different area ini jadi panjang nih nanti. Anyway, pada waktu kita menyatakan Tuhan Engkau ada di dalam kehidupanku, dia menyertai dan tidak pernah akan meninggalkan kecuali kita usir dia, dan dia menyatakan kehadiran bukan hanya menyatakan kehadirannya sendiri, dia menyatakan bahwa kerajaan Allah itu hadir bersama dengan kita. Ya, ada satu firman yang berkata begini, untuk apa dia diberikan kepada kita? Kenapa sih harus ada seperti itu? Ada satu firman yang sederhana saja yang dari Yohanes 15 ayat 8 yang berkata begini, bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, perkataan berbuah ini sudah sering dibahas di gereja, saya nggak mau ke situ lagi tapi ternyata Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya Bapak bisa dipermuliakan. Kapan Bapak dipermuliakan? Pada waktu hidup kita berbuah. Bukan pada waktu hidup kita banyak bekerja. Even dalam pelayanan sekalipun, kita tahu pasti dalam pelayanan kita akan ada orang-orang yang menyandung-nyandung sana sini. Ada yang merasa tersandung, ada yang menyandung, dan biasanya yang suka menyandung itu justru yang suka merasa dia yang tersandung gitu. Dan hal-hal seperti itu ini normal karena memang tidak mudah pada waktu Roh Kudus datang dalam manusia daging. Manusia daging hidup dalam satu sistem yang berbeda. Pada waktu manusia daging itu datang, pada waktu
Allah yang roh itu masuk dalam kehidupan kita, wah terjadi pertempuran maha dahsyat di dalam diri kita sendiri. Karena memang betul hal-hal kedagingan dan hal-hal roh mau dijadikan satu itu tidak semudah hanya berkata Roh Kudus datang, memang undangannya mudah, tapi menghidupinya itu bukan hal yang mudah, ya. Sedangkan pada waktu Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, dia adalah pertolongan yang ajaib, kekuatan ilahi yang jauh melampaui kemampuan manusia. Itu diberikan kepada kita supaya perpindahan kita dari manusia dunia, cinta banget sama dunia, termehek-mehek dengan segala gemerlap dunia, dengan segala kedagingan, dengan segala kesombongan, semuanya kita suka banget. Pada waktu Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, badannya masih sama, makanannya masih sama, alamatnya masih sama, pasportnya semuanya masih sama. Tapi kita harus menjadi orang yang berubah. Perubahan itu sangat tidak mudah, dan perubahan itu kadang-kadang mengambil waktu, bahkan mengambil waktu agak terlalu panjang. Tapi kita tidak punya alasan sebetulnya. Hari-hari ini saya mau menekankan, it is time. Kalau selama ini proses kita belum selesai, marilah kita selesaikan. Kalau ada beberapa hal yang masih kita lihat sifat-sifat kita atau ada yang masih ada, marilah kita mencoba sekuat tenaga. Let's complete apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Let's complete it completely, supaya karena kedepannya seperti Ibu Ning tadi sudah persiapkan kita. Thank you Ibu Ning, dia sudah prepare the foundation bahwa kedepannya hari-hari tidak akan menjadi semakin mudah. Mungkin untuk anak-anak Tuhan akan menjadi semakin nggak mengerikan karena kita dilindungi, dijagai dengan Tuhan. Tapi kita akan di dalam bentuk pelayanan kita kepada orang-orang lain, kita harus punya satu cerita, satu obat-obat yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang sedang mengalami. Tuhan akan pasti mengirimkan begitu banyak orang-orang yang akan kena pencobaan, orang-orang yang luka, orang-orang yang kesulitan, mereka akan dikirimkan kepada kita semua. Dan apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau dulu kita setengah benar, setengah nggak benar, hari ini kita udah nggak bisa lagi setengah benar, setengah nggak benar. Kita harus benar-benar benar, ya. Karena dan inilah waktunya untuk kita berbuah-buah lebat, udah tidak perlu lagi ada pergumulan. Penil tuh udah selesai, udah lewat deh gitu. Penil pergumulan antara mau taat enggak mau taat, mau berontak, udah deh. Itu udah selesai kapan-kapan harusnya. Hari ini kita sudah mesti belajar, udah mesti siap menjadi permata yang bisa dibagikan. Kekincelongan, kita berantem sama kekincelongan dunia. Dunia menawarkan segala hal yang kinclong. Kita harus jauh lebih kinclong lagi sehingga sampai dan begitu rupa sampai mereka begitu melihat kekincelongan kita, mereka menginginkan kekincelongan yang kita miliki. Kita nggak punya apa-apa, kita cuma punya Tuhan Yesus. But inilah yang dibutuhkan seluruh dunia, bukan? Nah, pada waktu kita memiliki Dia, maka kita harus bisa menarik semua orang kepada Dia, bukan kepada saya. Bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan. Bawa iman mereka kembali kepada Tuhan. Lihat, bantu buka mata mereka. Buka mata yang masih tidur. Kadang-kadang mereka buka, lihat. Telinganya masih budek-budek, korek. Sampai mereka bisa melihat siapa Tuhan itu. Dan kita menghidupi kebenaran dengan sebenarnya. Orang harus bisa merasakan Tuhan itu ada di dalam kita. Bukan saat kita ngajar. Bukan saat kita cuma ngomong-ngomong di depan orang-orang yang baik. Baik kelihatannya, belum tentu baik sampai kita di hadapan Tuhan udah nggak bisa lagi yang begitu-begitu, ya. Let's be a true disciple of Christ, ya. Karena Roh Kudus adalah bagian dari kami, jadi kerajaan Allah itu di dalam kita menghadirkan. Nah, kalau kita berkata bahwa kita ada penyertaan Roh Kudus, maka kita harus kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita harus bisa dirasakan oleh semua orang. Setiap pribadi siapapun yang bertemu dengan kita harus bisa merasakan itu. Ini tidak mudah untuk kita. Ya, tapi kita bisa, ya. Kenapa tuntunan Roh Kudus secara kasar-kasar aja saya ingat-ingat kemampuan untuk berbuah lebat, kita diberi pengertian, ya. Roh Kudus akan memberi pengertian kita tentang hal-hal yang ilahi. Tuhan maunya apa? Tuhan bilang, kalau ditampar pipi kiri suruh kasih pipi kanan. Kita menolak, bukan? Kita nggak mau, no, gitu. Kita mau balas. Tapi inilah Tuhan, dan kita kalau mengerti mengapa Tuhan mau kita begitu, maka kita akan sulit melakukannya. Tapi dengan pengertian, maka kita akan lebih mudah melakukannya karena kita mengerti kenapa harus begini dan nanti hasilnya seperti apa. Dengan pengertian maka kita akan dengan senang hati melakukannya. Amin, Ibu-ibu. Oke. Kemudian Roh Kudus adalah juga satu pengingat, ya, pengingat penerang, pengingat. Dia menjadi lampu bagi jalan-jalan kita sehingga kita bisa menuntun kita di dalam kita ke segala badai sedang bisa kembali menuntun kita ke jalan yang lurus. Dia menolong kita untuk berdoa bagi hal-hal yang tidak kita ketahui bahkan, ya. Dia penghibur
Sehingga karena kita seringkali ibu-ibu terutama ya kalau sedang mengalami banyak hal, kadang-kadang kita suka lebay. Saya pun masih suka lebay kadang-kadang kalau udah sebel, mumet, nggak berani ngomel terlalu banyak, nggak berani ngoceh-ngoceh, nggak boleh ada perkataan-perkataan. Saya mengajar orang, kalau nggak punya perkataan yang begitu, diam. Tapi kita berperang dan berjuang hari-hari. Dan pada waktu itulah kita harus datang kepada penghibur kita, dia akan mengingatkan kita kepada semua all the good things sampai kita melupakan semua yang kurang-kurang baik ya. Di masa Covid ini betapa kita lebih butuh lagi akan roh penghibur ini supaya di dalam tetap bisa mendatangkan ketentraman bagi kita. Karena begitu banyaknya tantangan lebih jauh daripada sebelumnya. Tapi kita bersyukur Tuhan juga selalu memberi kekuatan ekstra bagi kita ya. Nah, saya mau cerita sedikit, apa nanti aja ceritanya deh, nanti deh. Nah, kita sekarang slide berikutnya ya. Sebagai wanita hari-hari zaman Covid begini, tantangan bagi kita tuh jauh lebih besar lagi, ya. Dalam segala hal, ada orang-orang yang sedang mengalami hal financially, pekerjaannya, bisnisnya, sekarang dengan PSBB yang sekali, 2 kali, 3 kali, aduh nggak selesai-selesai. Saya belum pernah dengar Belanda itu termasuk negara yang lumayan aman, tapi kita dengar betapa di Belanda itu terjadilah huru-hara seperti ajaran. Kayaknya murid FPI makin banyak deh. Amerika belajar dengan cara-cara FPI, sekarang Belanda ya belajar untuk begitu bakar sana, bakar sini. Wow, betul-betul Tuhan semakin dekat. Kata firman, kedatangan di akhir zaman, kedatangan Tuhan semakin dekat. Itu artinya udah mau kiamat. Saya semakin mengerti bahwa Tuhan ada semakin dekat dengan kita. Hari-hari ini saya merasa sangat amat bahwa betul-betul kalau kita berdoa, kita tuh nggak perlu rasa melolong-lolong bagaimana masuk hadirat Tuhan berjam-jam, tidak sama sekali. Tapi Tuhan itu begitu dekatnya dengan kita. At anytime kita bicara itu benar-benar ya, betul-betul kita bisa merasakan, kita bisa berbicara seperti teman dan apa yang kita doakan, kita bisa lihat hasilnya cepat. Ini kita sudah masuk dalam masa-masa percepatan. Sadar tidak sadar, setuju tidak setuju, tidak apa-apa. Kita boleh tidak, perkataan saya boleh tidak disetujui, tapi sebagai individual, sebagai orang-orang yang ada dalam sekelompok orang-orang, kami hari-hari ini mulai berdoa di beberapa negara ya dengan saudara-saudara saya sendiri, kakak saya, adik saya, adik. Setiap hari kami berkumpul, kami berdoa dan sudah selama 1,5 tahun. Percaya nggak percaya, setiap doa-doa yang kami perkatakan itu kami lihat hasilnya tuh benar-benar. Jadi jangan main-main ya, ibu-ibu, di dalam segala tantangan yang kau hadapi, jangan melupakan kehidupan doa tahun 2021. Keadaan ke depan akan terus menantang karena memang dunia sedang dihakimi. Tuhan mulai penghakiman dari rumahnya sendiri ya, itu sedang terjadi. Ini it's okay, jangan takut. Kalau kita bukan orang fasik, kita tidak perlu takut karena kita tetap janji Tuhan bagi orang benar itu udah termeterai gitu. Amin ya. Nah, tantangan bagi wanita, apapun zamannya, apapun di luar sana mau gonjang-ganjing bagaimana, tetap kita diharapkan untuk menjadi penolong yang kuat, bukan? Apapun ceritanya, masa enak, masa nggak enak, masa-masa menderita, apalagi ya, tetap kita harus menjadi penolong yang kuat. Hari-hari ini ibu-ibu, saya sedang karena anak saya mungkin sudah mau menikah, kita sedang mau bikin, pokoknya segala macam kehidupan kami, genteng saya rumah saya bukan bocor karena hujan, bocor karena pipa. Coba bayangin ya, rumahnya udah 20 tahun lebih, jadi sekarang kita harus pindah ke apartemen. Waduh, pokoknya seru deh ya. Mimpi karena kita harus dibenerin, udah sekalian mau renovasi, waduh ya. Dalam hal-hal seperti ini banyak barang tumpukan 20 tahun lebih itu kita harus mana pergi ke sana, mana harus diberikan, mana mau disimpan. Wow gitu. Belum lagi ke rumah, ada kebun lagi di sana. Pokoknya kita lagi heboh. Ya kadang-kadang saya juga merasa, aduh, why? Kalau saya kelupaan memikirkan sesuatu aja, sesuatu salah gitu. Rasanya nih roh-roh mau mendominasi, roh mau mengatur tuh betul-betul meronta-ronta, udah begini aja, pam gitu. Karena itu tipe saya kan tipenya saya tuh tipe orang kerja dulu ya, mau begini, tapi I have to stop myself. Saya harus diam, saya harus belajar berkata, ayo, what do you think? Karena ada orang-orang lain di rumah saya. Saya tanya suami saya, menurut kamu maunya bagaimana? Anakmu maunya bagaimana? Walaupun kadang-kadang dan saya yang lari sana lari sini, sampai kadang-kadang saya pulang habis lari-lari, saya duduk,
Saya lihat saya pulang sampai rumah, aduh mereka sedang duduk diam nonton TV, santai-santai. And saya lari sana sini, jungkir balik. Rasanya tuh, aduh Tuhan, kok begitu ya gitu. On the other hand, selalu kalau lagi begitu tuh Roh Kudus ingatkan. Aku buat kamu jadi penolong yang kuat. Kamu tuh lah dididik, kamu dijejelin banyak firman, jejelin banyak makanan. Kamu mengajar banyak orang, kepada siapa yang mengajar dituntut lebih banyak, bukan? Aduh saya, ya sudah diam. Tetap tutup mulut. Yang saya agak sulit bagi saya adalah untuk terus tersenyum, halo gitu. It's a bit difficult. Udah pulang saya tetap gini, I'm tired gitu. Ada ya, tapi it's okay. Tapi tetap tiap hari walaupun saya lelah, setiap hari I still do it. Tetap. Ibu Ning bilang, Bu ngajar. Oke, mari kita bagikan. Nah, kita berdoa. Bu Ning tolong doakan saya. Karena dari kemarin ini tadi slide ini baru selesai juga ya. Kita tetap dituntut menjadi penolong yang kuat. Kita dituntut karena apa? Suami kita ini kalau lagi begini di work from home, aduh suami kita ada di rumah, banyak hal yang dia lakukan juga bikin kita rasanya, karena kita udah biasa di rumah, dia tidak di rumah, tiba-tiba sekarang dia di rumah, lalu dia mulai mengatur-ngatur tanpa koordinasi, dan itu bikin kita lumayan rada, oh my Lord, kita nih udah ada rencana begini-begini, tiba-tiba dia panggil orang ini, ini zaman COVID, saya juga tidak suka ada orang seliwar-seliwar di rumah gitu. Jadi tiba-tiba tukang kebun datang, aduh, pokoknya begitu-begitu. Tapi kita tetap udah menjadi bagaimana caranya kita bisa melebur menjadi satu daging. Firman Tuhan gampang, tantangan kita menjadi satu daging. Tapi ini adalah a challenge, forever challenge. Saya nggak peduli dah ya, ibu-ibu sudah menikah berapa puluh tahun. Justru makin lama menikah, semakin usia bertambah. Bukankah kita juga semakin rada ngekeh ya? Nggak yang suami, nggak yang istri. Kok kamu masih ngatur-ngatur? Saya tidak mau mengatur. Saya tidak mau mengatur gitu, tapi tetap kita harus ada koordinasi dan betul-betul menjadi satu daging itu udah nggak bisa lagi pura-pura, betul-betul. Karena apa? Saya bisa menghargai bahwa suami-suami kita juga ada dalam proses pendewasaannya sendiri. Kita tidak bisa selalu, oh saya udah baca Alkitab setiap hari, kamu juga harus baca Alkitab tiap hari dong. Kemudian saya baca 10 pasal, kamu juga harus. Kita tidak bisa. Itu bukan hak kita untuk menuntut. Setiap orang punya perjalanan rohani masing-masing dengan Tuhan dan saya sangat mengimani dan mengerti akan hal itu. Demikian juga anak-anak. Walaupun saya khawatir, tapi saya hanya sedikit memberi influence. Yuk, dan saya bersyukur ya anak saya yang sangat dahsyat ajaib pun sudah ikut Bible study. Sekarang buat saya itu something yang tidak mungkin. Nah inilah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan doa-doa yang datang dari hati yang mengasihi. Tidak ada satupun yang tidak mungkin. Karena kita tidak dengan, bukan saya, karena Tuhan bisa melakukannya bagi kita. Wah, seru banget ceritanya ya. Nah, kualitas yang ketiga yang kita mau ingatkan bahwa kita dituntut ya sebagai counterpart dari satu perjanjian yang kekal. Siap tidak siap, suka tidak suka, strong enough or not ya, apa cukup kuat atau tidak kuat, tetap kita bisa kuat karena ada Tuhan di dalam kita. Kita tidak punya alasan untuk menjadi lemah hari-hari ini. Kalau kita menghidupi kekristenan kita dengan benar-benar. Kalau kita percaya akan Tuhan. Percaya akan Tuhan tuh nggak bisa percaya 20%, 30%. Hari-hari ini kita sudah harus punya iman percaya yang absolutely kepada Tuhan. Harus sudah absolut. Udah nggak bisa lagi. Ini udah bukan zamannya lagi untuk cengeng-cengeng. Udah bukan untuk zamannya lagi untuk lebay-lebay. Ini adalah waktunya. Ini Tuhan akan panggil, hey, murid-muridku, tentara-tentaraku, penolong-penolongku yang kuat, sudah mulai matang, jadi established, dan sudah mulai nanti ke depan Tuhan akan percayakan banyak hal di mana kita nggak bisa lagi jadi orang-orang itu. Anda semua akan dituntut untuk menjadi ibu bagi orang lain, bukan lagi untuk saya kalau ada apa-apa cari buning, cari ibu gembala. No, Anda sudah harus menjangkau orang-orang lain yang membutuhkan mama yang matang. Seorang ibu, seorang mentor, teman, sahabat yang matang, yang bisa menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Amin. Siap ibu-ibu? Siap mau nggak mau ya? Oke. Karena pada waktu ini terjadi dalam kehidupan kita, sorry, saya ganti kata-kata. Kualitas dari penolong yang kuat, kualitas dari keberadaan kita, nanti saya uraikan lebih banyak. Pada waktu kita harus menjadi satu daging dengan suami kita hari-hari ini. Tantangannya adalah itu, bukan jadi penolong selama padahal di belakang itu kita ada suami yang sedang mengalami mungkin berbagai-bagai tantangan. Apakah pekerjaan, apakah dia punya maturity ya, kematangan di dalam imannya dia. Banyak hal.
apapun ceritanya, ingat loh, kita dengan suami itu nggak bisa kita punya pikiran, aduh wes tak ganti, I give up, ganti yang lain, tidak bisa. Kita tuh udah bahasa dagang tanggung renteng ibu-ibu ya. Apapun yang terjadi dengan dia, kita bersatu dengan dia. Kita di hadapan Tuhan kita bersatu. Kita nggak bisa bilang aku mau ambil enaknya aja. Zaman dia kaya, zaman dia punya duit, zaman dia nggak punya masalah. Aduh aku sayang banget. Zaman dia sekarang, apalagi hari-hari ini zaman COVID ya. Tapi pada waktu kita mau menopang keluarga kita mau menjadi kekuatan bagi keluarga kita pun tetap harus menjadi satu dengan dia. Bukan kita buang, kamu minggir, udahlah kamu nggak berguna. Banyak keluarga-keluarga Kristen hari ini, bukan hanya yang agama seberang, yang menuntut mau bercerai dari suaminya. Hari ini Kristen sudah ikut camp perempuan yang dahsyat-dahsyat dan hebat-hebat itu sudah ikut banyak ya. Jadi ini adalah satu tantangan yang besar dalam kehidupan kita, tapi hari ini marilah kita kembali kepada fitrah kita ditetapkan, ditentukan, didoakan oleh Tuhan Yesus sampai hari ini bukan untuk menjadi orang yang kalah. Kita bisa, kita mampu karena kita punya kuasa kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Hebat ibu-ibu. Kalau kita mengerti siapa kita tuh dahsyat banget ya. Dan firman Tuhan berkata di Matius berapa yang berkata, ceritanya gini, aku lupa kemarin bahwa mungkin ada di slide berikutnya ya. Ada 70 pada waktu ada satu peristiwa di Matius berapa saya lupa, 70 murid-murid Kristus itu dia pergi pelayanan, kemudian mereka balik laporan kepada Tuhan yang berkata, Tuhan, wow luar biasa Tuhan hari ini. Setan-setan pun takluk demi nama-Mu. Pada waktu kami berdoa, mereka ada orang dilepaskan dan sembuh gitu. Dan respon Tuhan Yesus dia berkata apa? Mungkin dia nggak pakai kata-kata pantesan. Saya mau nambahin kata-kata pantesan ya. Pantesan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wow, waktu saya melihat gini, waktu saya sedang baca ayat ini itu seperti Tuhan, sepertinya ya Roh Kudus kasih tulis pantesan gitu. Jadi saya mau menceritakan pantesan dari tempat mereka pelayanan di sana, Tuhan Yesusnya di sini, tapi pada waktu mereka berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bilang pantesan, cuma nggak pakai pantesan. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Hebat, luar biasa. Jadi ibu-ibu, kuasa nama Yesus hari-hari gini kita harus sering-sering pakai waktu kita menghadapi apapun juga, dan betul-betul jangan udah terlalu loncat dalam nama Yesus, sampai itu kehilangan nilai, kehilangan kekuatan, kehilangan bobot karena iman kita sedang lagi tergoncang-goncang. Amin. Ini waktunya untuk kita benar-benar pada waktu kita berkata di dalam nama Yesus harus terjadi. Harus terjadi. Karena Tuhan udah bilang, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Yang mau merusak kehidupan kita tuh dari dulu memang cuma setan, tapi kadang-kadang seringkali kita tertipu, bukan? Kita mau ditipu oleh iblis. Kita suka mendengarkan suaranya dia, mengasihani diri. Suka gitu kan ibu-ibu? Ya enggak? Moga-moga udah enggak ya sekarang. Ini bukan waktunya lagi untuk itu. Ya, ini adalah waktunya untuk kita benar-benar bangun, jadi kuat, jadi tulang rusuk yang berfungsi. Udah nggak usah belajar berfungsi lagi, udah berfungsi, bekerja, kuat, kokoh, karena Tuhan, bukan karena yang lain. Karena semua firman established, betul-betul sudah dibangun, sudah kokoh, kuat berdiri. Karena siap melakukan apa yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama adalah menjadi penolong yang kuat, ya. Penolong yang kuat bukan yaitu karena mengandalkan Tuhan, bukan karena ditindak, bukan ditindas oleh suaminya, bukan untuk berkuasa atas suaminya, bukan kalau dulu suaminya menjadi orang yang mencari uang, sekarang suaminya mungkin usahanya sedang terpuruk atau pekerjaannya sedang kehilangan pekerjaan atau proyek-proyeknya sedang di stop semuanya. Lalu ibunya biasanya kalau udah begini perempuan-perempuan kedahsyatannya keluar, mereka mulai berdagang. Memang perempuan itu di Amsal 31 dikatakannya mereka seperti kapal saudagar. Dari tubuhnya perempuan itu bisa seperti kapal saudagar. Mau apa aja bisa. Perempuan itu memang luar biasa. Tapi pada waktu kita menjadi penolong yang kuat, tanpa kita sadari, seringkali kita melupakan. Dan akhirnya kita kembali ya, kita menginjak. Kita merasa lebih hebat, kita merasa aduh ini orang gak ada gunanya, dan sebagainya. Kita tidak, itu semua bisikan-bisikan dari iblis. Kita tidak berhubungan dengan iblis sama sekali hari-hari ini ya. Kita bukan juga pada waktu kita sukses, kita bisa menopang, bukan juga untuk kita diagungkan, kita tidak lagi mengejar pengakuan ini dan itu, tetapi kita harus betul-betul mencapai target dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi seorang penolong yang kuat, apapun yang dibutuhkan. Dan itu kita tidak bisa kekuatan itu hanya bisa datang pada saat kita bergaul akrab dengan Roh Kudus, karena betul-betul kita butuh tuntunan, kita butuh mengambil keputusan,
dengan hati yang rela dan tulus dan ikhlas. Kita rela menolong, kita rela menjadi capek, menjadi lelah dengan tulus dan ikhlas. Saya nggak tahu grup ini Buning udah pernah cerita atau pernah ikutan dengan cerita saya yang sebelumnya, tapi saya boleh ceritakan sedikit bahwa sebelum COVID ini terjadi tahun 2020, kami mungkin 2018, 2019, 2020 itu merupakan 2018, 19, 20 merupakan tahun yang wow, udah seru duluan gitu. Kami tuh sudah seru duluan karena kami punya perusahaan, punya usaha, kemudian itu the whole manajemennya mencuri, udahlah segala macam ya. Kami mengalami masa-masa di mana waktu kami pergi ke situ dan suami saya bilang, kami pergi ke situ, saya bilang suami saya kita jangan pulang, kita diam di sini, ya. Dan itu keputusan itu saya harus buat sampai dia pun termelong. Rupanya selama ini tuh dia merasa dia sendirian kalau di situ. Saya bilang saya ikut kamu, I support you, saya bantuin. Artinya apa? Di kantor pun saya ada di situ, pagi sampai malam saya di kantor, malam kita meeting dengan kantor Jakarta, di rumah masih juga jadi OSIM, dan kami melakukan itu semua, dan saya harus mengajar, mengatur, saya bukan sombong, saya nyonya besar, yang dulunya di rumah nggak pernah ngapa-ngapain, urusannya kukur, gitu. Tapi pada waktu itu terjadi, saya sudah dididik, dan saya merasa, this is the time, ini waktunya. Saya dengan harus belajar menata, saya melihat suami saya, dia agak marah, kecewa, of course lah ya, udah 18 tahun sudah begitu maju sampai begitu, dan kemudian hasil panen itu dicuri begitu saja, dikerjain lagi segala macam, pokoknya seru ya. Nanti kapan-kapan kalau mau dengar detail-detailnya ajak saya makan sesudah COVID kita ketemu. Jadi pada waktu itu terjadi dan saya ada di situ, kami spend a lot of time. Saya bilang tenang, kamu harus tenang, kita berdoa. Kita berdoa setiap saat dan kita mulai berdoa, kita mulai melakukan, jangan pikirkan yang terlalu jauh, apa yang ada di depan kita. Kamu urusin ininya, saya urusin ininya. Kamu urusin ininya, saya urusin. Hari demi hari, dahsyat. Dan betapa saya butuh tuntunan Tuhan pada waktu itu, dan betul-betul Tuhan menuntun dengan, udah deh, benar-benar ajaibnya Tuhan itu ya. Saya juga mau, sebelum saya teruskan, saya mau mengingatkan ibu-ibu ya, kalau boleh nanti ingat, kemarin saya ada bagi-bagikan, saya baru-baru ini dapat, mungkin ibu-ibu sudah dengar duluan, ada satu kesaksian dari seorang penderita COVID yang udah pasti harusnya mati, benar-benar mati, dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Namanya Ronald Sitanggang, nanti pergi ke YouTube, tolong bisa cari aja kesaksian Ronald Sitanggang. Wah, itu buat saya sampai nangis dengar itu, bukan karena Ronaldnya. Saya menangis saya merasa apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan, waktu saya mengupas Alkitab yang saya bayangkan, itu semuanya itu seperti konfirmasi ini loh, yang apa yang saya ngomong itu betul-betul ini, dan ada orang yang actually sudah pergi dan sudah mengalami itu. Aduh, saya sampai benar-benar Tuhan, nangis saya dengar kesaksiannya. Tuhan itu tidak jauh dari kita, dia ada beserta dengan kita. Amin. Nah, ini saya mau bicara, ini saya cuma cari gambarnya aja, saya tidak akan membahas tentang ini, tapi dari slide ini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita lakukan, kita jangan sampai menjadi perempuan-perempuan yang dari dunia, yang masih hidupnya, masih ada hal-hal lain deh pokoknya, yang dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam sikap hati, yang masih berasal dari dunia. Kayaknya udah cukup deh, itu kita udah nggak boleh lagi. Dulu mungkin masih ada campur baur antara ini sedikit 80% firman kebenaran, masih ada 20%. Sekarang stop, 100% kita harus operate dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada pilihan. Dan ternyata pada waktu kita hidup di dalam firman Tuhan, jadi ringan gitu. Ujungnya mau kayak gini, ada masalah, it's okay lah, tenang aja. Pokoknya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan berdoa, dan Tuhan kirimkan. Hari-hari ini perusahaan kami itu sudah, tahun lalu aja kita sudah di zaman COVID, perusahaan yang udah tadinya saya tanya Tuhan ini apa udah kita jual aja, kita tinggalin, udah deh cuci tangan ya, daripada itu kita cut loss aja. Tapi ternyata Tuhan bilang jangan tutup pintu, masih ada berkat di situ. Oke Tuhan, dan saya udah percaya, ya udah jalanin aja. Dan kami lakukan semuanya itu tahun COVID, di zaman COVID kami malah bayar pajak. Bayangkan ibu-ibu, itulah Tuhan. Ya, bukan saya sedang menghebat-hebatkan Tuhan, enggak. Firman Tuhan berkata, saya melihat 3 kali ya. 3 kali saya melihat satu penglihatan betul-betul, saya melihat susu payudara, 1 payudara gitu. Dan itu dari payudara. Saya nggak ngerti apa sih Tuhan maksudnya payudara. Saya diperlihatkan gambar payudara, terus ada dari seperti turun hujan gitu dari payudara. Itu 3 kali dalam 2 tahun ini, tuh udah 3 kali. Yang terakhir tuh baru minggu lalu. 4 hari yang lalu. Itu seperti payudara. Dan saya yang kali ini, setelah yang kedua kali, Tuhan memberitahu kepada saya bahwa aku yang akan memberkati, aku yang akan menyusui, pokoknya memberkati engkau seperti seorang ibu yang menyusui anak bayinya. Wow,
luar biasa ya, puji Tuhan. Saya nggak ngerti bagaimana karena saya orangnya tidak terwawa-wawa urusan hanya berkat, tapi buat saya berkat itu saya bisa hari ini bisa berbagi, bisa pokoknya hidup senang-senang aja deh, senang-senang dalam arti kata apapun ceritanya udah dinikmati saja, dilalui saja karena badai pasti berlalu dan pasti matahari selalu. Apalagi matahari aja pasti terbit, apalagi Tuhan. Nggak pernah ada hilang, ada datang, dia selalu ada. Amin. Amin ya. Nah, oke. Nah, yang saya mau pergi yang kedua, maka itu selalu ada kekuatan itu, jadi kita harus jadi penolong yang kuat, ini waktunya untuk jadilah kuat. Yang kedua, slide yang menjadi satu daging, ini adalah tantangan ya. Tantangan dalam arti bagaimana? Sebelum kita menjadi orang percaya, kita adalah orang yang hidup dalam dunia ya. Setelah kita jadi orang percaya sekalipun, kita masih punya keegoisan tertentu. Ada. Keakuan kita masih ada. Dan dunia mengajak kita untuk, daging kita mengajak selama kita masih punya daging, kita jatuh di dalam hukum ini. Karena kita masih terus seringkali memanjakan aku. Masih seringkali egois. Sudut pandangku paling benar. Sudut pandangku lebih benar dari sudut pandang kamu. Things like that ya. Saya ada banyak orang di dalam pelayanan, bahkan apalagi orang-orang di dalam pelayanan lebih lagi. Terlalu mudah menilai orang dengan dari cerita orang nih, orang ngomong begini, wah kenal juga enggak, bergaul juga enggak, tapi dengar dari kata orang, wah udah pasti begini. Itu terjadi sehari-hari ini ya, dan akan menjadi semakin mengerikan. Pertanyaannya pada waktu Anda mengalami hal-hal seperti itu, apa yang akan terjadi dengan Anda? Are you going to be affected? Jadi tawar hati, marah, dingin, jadi kesel atau tidak? Ya, kita udah ada di waktu-waktu udah daging tidak boleh bicara. Mati aja deh daging, ya. Hawa nafsu yang tidak terpuaskan harus bisa under control. Kita juga dibesarkan dengan hak asasi hari ini, ke depannya nanti anak-anak kita, society kita akan terus menggemakan demokrasi, hak asasi. Padahal hak asasi itu membawa kita dalam segala kebinasaan, bukan? Nah, hikmat Tuhan, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan, kebodohan juga harusnya bagi kita. Oleh sebab itu kalau kita tahu itu sudah bodoh, kita tidak boleh mengikutinya. Di dunia kehidupan daging kita penuh dengan tipuan, penuh dengan kepalsuan, itu kita tahu, dan kita juga manusia bisa ada dalam perbudakan dosa. Mengapa sih saya masuknya ke sini kok kayaknya nggak relevan? No, selama kita menjadi satu daging, kita punya daging, pasangan kita juga punya daging. Anak-anak kita juga punya daging. Orang-orang di sekitar kita juga punya daging. Mereka pun ditantang untuk memerangi semua roh-roh ini. Kemanjaan akan diri sendiri. Ya, kita tahu anak-anak generasi muda kita penuh dengan entitlement. Mereka merasa harusnya aku begini, harusnya aku dapat ini dong. Aku layak dan sepantasnya mendapat ini dan kita adalah generasi baby boomer ya. Kita adalah generasi di mana baru selesai perang. Orang tua kita mungkin tidak punya banyak karena selesai perang, dan kita adalah generasi yang berjuang. Anak-anak kita besarkan dari hasil buah-buah dari hasil perjuangan kita. Ya, jadi untuk mereka untuk menjadi hidup dari kedagingan begini, untuk pindah ke alam roh tidak bisa otomatis. Coba saya merasa dari saya lahir baru tahun 2000 sampai hari ini it take me 21 years, 21 tahun untuk lebih menjadi dewasa, menjadi semakin matang, semakin mengerti bahwa orang-orang lain di sekitar kita pun, kenapa sih bisa ada perseteruan sih? Kenapa suami istri bisa berantem, dengan anak-anak bisa gontok-gontokan, bisa ada communication gap? Karena masing-masing menuntut, bukan? Padahal kita mengerti firman Tuhan berkata begini, kasih itu tidak menuntut. Betul nggak? Adalah pengajaran berkata kasih itu tidak menuntut, dia tidak mengejar kesempurnaan dari orang lain. Kita harus mengejar kesempurnaan dari diri kita sendiri, jangan dari orang lain. Tapi kepada orang lain kita harus memberi waktu, memberi walaupun dengan tetap encourage untuk ayo, tapi dengan kasih gitu, bukan dengan ofensif, bukan dengan menyinggung mereka. Nah, pada waktu inilah, karena mereka dalam perjalanan mereka sendiri secara pribadi bertemu dengan Tuhan, anak-anak kita bertemu dengan pribadi-pribadi mereka dengan Tuhan, saya berdoa bahwa mereka pun menjadi semakin matang dan semakin matang. Tapi kan kita tidak bisa, tetap kita harus menyatu. Ini akan terjadi juga jadi satu tantangan tersendiri, karena ada banyak hal. Ternyata suami saya masih komentar, ini orang begini ya, I'm marah sama orang ini begini. Aduh, hari ini kita mengajar ampuni orang lain, udahlah, mengasihi orang lain. Hari ini kita untung rugi sedikit, udahlah. Sudah, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan susah payah berantem dengan orang lain, mengotot mau begini-begini, udah nggak usah diurusin.
Let it be. Nggak usah tuntut sana, tuntut sini. Let it be. Apa yang sudah pergi, pergilah. Selesai, saya tidak mau menengok ke belakang. Saya mau berjalan ke depan. Dan saya lihat perjalanan ke depan. Setiap detik kita berjalan bukan karena rencana, bukan karena proyeksi yang saya buat, tapi saya lihat Tuhan menuntun begitu rupa. Hari-hari ini mungkin kami sudah punya perusahaan yang udah kayak gitu. Kami dikirimkan orang, kan kita berdoa. Tuhan mengirimkan orang-orang yang hebat-hebat. Dapat kita rekrut orang-orang yang hebat-hebat betul-betul. Karena hasil doa. Kami tidak kenal mereka. Tapi mereka datang dan kita lihat orang-orang ini, wah, orang-orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan kami terus mendoakan mereka. Nah, bagaimana dengan suami istri kita menjadi satu daging? Di dalam rumah tangga ini pun kita harus dipimpin oleh orang yang satu daging. Suami dengan istri sehati. Suami dengan istri, kita banyak mendengar pengajar cerita seakan-akan mereka, tapi kita bisa lihat bahwa mereka nggak sehati gitu. Dan hari-hari ini sudah tidak bisa lagi seperti itu. Ya, kita banyak mendengar cerita-cerita di mana, pokoknya intinya gitu. Marilah kita periksa kehidupan kita masing-masing, jangan sampai kehidupan kita kita mengajar A tapi kita melakukan B. Kita gitu, itu kita mau pelan-pelan, memang kita berbeda, tapi kita tetap mesti menjadi satu daging, dalam arti kata kita tanggung renteng. Kalau dia susah, kita pun harus ikut menopang dia di dalam kesusahan supaya bulu yang tepat tetap bisa berdiri dengan kuat. Dan kita harus belajar menerima segala all the nonsense. Ya, kalau orang semakin stres, mungkin lebih banyak lagi nonsense-nya ya. Mereka jadi aneh-aneh gitu. Kita harus belajar, jangan tersinggung, jangan marah, ya udah terima saja. Ya, belajar untuk menyatu, dan ini bukan hal yang gampang. Karena masing-masing waktu mereka menyatu, kita sendiri harus mengajar mereka bagaimana caranya kita yang udah mau meninggalkan daging loh. Kita ini udah mau meninggalkan daging, udah mau hidup di dalam roh, karena roh tuh taat sekali. Enak hidup di dalam roh itu. Daging nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak pergumulan, selesai, penil sudah selesai, ikut aja, taat saja. Kalau Tuhan bilang A, Tuhan bilang B, B. Tapi pada waktu kita harus menyatu, dan suami kita mungkin belum seperti itu. Tantangan. Jadi kata orang Jawa bagus nih, sing eling ngalah, wes. Ya, begitu. Nah, dan kita mulai lagi hidup keluar dari sini, tidak ada lagi tipuan, tidak ada lagi kepalsuan. Kalau kita ada masalah kita bicarakan, kalau kita mengasihi jangan lagi mengasihi dengan palsu, mengasihi karena ada maunya, mengasihi karena ini jalan yang aman. No. Kasih, belajar untuk mengasihi dengan kasih yang sebenar-benarnya. Amin. Nah, ya kita belajar untuk mengatasi menjadi satu daging dengan orang-orang, terutama dengan suami kita, sehingga di masa-masa sulit ini justru kita menolong dia pada waktu dia gundah gulana, kita justru datang memberikan ketenangan. Kita bawa dia ke teman, ingatkan dia tentang Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan tuh begini ya. Itu adalah bagian penolong yang kuat, bukannya dia menarik kita, tapi kita harus tarik dia masuk alam roh, kembali datang ke hadapan Tuhan. Tuhan kita tuh siapa? Tuhan kita jauh lebih hebat dari siapa-siapa. Ya. Slide berikutnya, yang ketiga ya, counterpart. Nah, ketika kita adalah counterpart, ini seringkali dalam segala perjuangan kita sebagai wanita, sebagai ibu, dalam kehidupan sehari-hari semua orang, kita seringkali melupakan satu hal yang paling penting. Bahwa kita adalah co-heir. Co-heir itu pewaris bersama dengan Yesus sebagai pewaris. Dan bersama dengan suami kita adalah counterpart. Jadi kalau kita membuat satu perjanjian, satu party ada party yang lainnya, ini kita counterpart. Dan kita adalah bagian dari satu perjanjian kekal dengan Tuhan. Tanggung jawab sebagai covenant keeper terhadap suami kita. Tapi kalau kita sudah tidak kuat, bawa dong. Kita kan kalau covenant keeper bertiga dengan Tuhan. Betul? Maka kita bawa dan tarik dia. Bawa dia dalam posisi kembali kepada, ingatkan akan counterpart dari satu perjanjian yang kekal. Ada apa sih di dalam perjanjian kekal itu? Ayatnya banyak sekali, tapi saya mau kasih ayat yang sederhana, yang gampang aja deh. Ya, yang satu ayat yang gampang yang saya suka, karena saya hafal, kalau kita mengupasnya, maka itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Yeremia 33 ayat 3 adalah satu janji Tuhan yang luar biasa. Dia berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku pasti, karena Tuhan yang berkata, aku akan menjawab engkau. Hari-hari ini ibu-ibu, banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Betul nggak? Sampai kapan Tuhan? Kalau toko ditutup, bisnisnya stop, pekerjaan belum ada, kantor-kantor yang lain semua orang. Jangankan kita orang-orang rakyat biasa, orang-orang yang dulu
Katanya orang-orang konglomerat, mereka pun banyak yang sedang mengalami perkara-perkara. Makin kaya, makin hebat, utangnya makin banyak. Utang itu nggak kenal hari Covid, hari libur, nggak ada. Ya, mereka pun sedangkan contohnya yang punya hotel, yang punya kapal itu orang-orang hebat-hebat. Hari ini stop semuanya. Ya, ada waktu-waktu pada waktu mereka stop dan betul-betul itu semuanya. Sedangkan bisnisnya tidak seperti dulu flow-nya. Jadi ini adalah tantangan bagi siapapun. Jadi kita harus tanya, Tuhan, seorang teman bertanya kepada saya, hari ini semuanya pokoknya udah di rumah. Tabungan kita sudah mau habis. Seseorang menulis teks kepada saya. Ya, dia seorang master degree Finance and Accounting dari Amerika. Pada waktu kami mulai bekerja, 30 tahun yang lalu kita bekerja sama di sebuah bank rame-rame. 30 tahun kemudian hari ini dia tulis saya, Alex, saya cuma punya uang 54.000, bukan dolar, 54.000 rupiah atas nama saya. Aduh, orang ini banker, master degree dari Amerika, pinter, bisa ada dalam posisi seperti itu. Hari ini kalau ibu-ibu masih ada, dia bilang saya akan diusir dari kos-kosan saya. Saya tanya kos-kosan kamu berapa? Hanya 750.000, dia nggak bisa bayar. Di atas langit ada langit yang lain. Jadi kita tidak perlu terlalu sombong. Di bawah lantai kita masih ada tanah, ada gelombang-gelombang yang mati. Rasa bersyukur yang bisa mengangkat kita untuk terus tetap bersukacita, tetap punya pengharapan yang hebat. Karena kita tahu kita bukan orang sembarangan. Kita adalah bagian dari satu perjanjian yang kekal dengan Tuhan. Ini dahsyat sekali. Ya, dan Tuhan akan bertanya, berseru kepadaku, aku akan menjawab apapun. Tuhan, bagaimana dengan masa depan kami? Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini pada waktu uang tidak ada? Kemana aku harus pergi? Apa yang aku harus lakukan? Saya mau bikin kue misalnya, atau mau bikin apa? Aku mau bikin usaha, entah apalah ya. Biarlah jawaban itu datang dari Tuhan, karena kalau Tuhan yang jawab, maka tidak akan percuma. Usaha yang kau lakukan tidak akan percuma dan pasti akan dibuatnya berhasil. Amin. Ini Tuhan, ya, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Nah, masa depan adalah hal-hal yang besar. Hari esok kita adalah hal-hal yang besar karena tidak ada satu manusia di muka bumi bisa tahu masa depan. Besok kita bagaimana? Besok kita mati, besok kita hidup, besok kita diberkati luar biasa, besok terjadi hal, kita buka usaha baru ternyata wow, bum 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 bum. Ini baru terjadi dengan keadaan sebuah rumah tangga yang saya kenal. Mereka sedang mengalami keterpurukan karena ya usahanya hari ini pada zaman Covid begini usahanya tidak ada pasarnya hari ini, ya. Ibunya juga bingung, bapaknya juga bingung, anaknya umur 13 punya hobi bikin kue. Dia bikin kue. Kuenya laku luar biasa, udah mau sinca, laku luar biasa. Karena dia hobi, dia berdoa, dia melakukannya, dia senang sampai ibunya pun dengan senang hati membantu dia. Kita pun membantu dia, rame-rame. Kalau jawaban itu datang dari Tuhan, dia yang akan membuatnya berhasil. Amin. Dan dia akan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin hari Tuhan itu kadang-kadang, sebetulnya kalau buat saya ya, dia sudah menceritakan kepada kita semuanya karena di firman sudah ada. Tapi kadang-kadang kan kita butuh jawaban yang Tuhan, tahun depan itu bagaimana Tuhan? Apa yang akan terjadi tahun depan? Mungkin ada ibu-ibu yang pernah menerima penggambaran ya, saya dikasih lihat waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Dia memberikan satu penglihatan, saya ada dalam sebuah mobil, ada cahaya yang cuma segitu, semuanya gelap. Saya ketawa waktu bangun, saya bilang suami saya, waduh di ada di mobil sih, tapi gelap gulita, emang seperti kita hari ini. Aku bilang seperti kita hari ini, kita nggak tahu mau planning bagaimana itu tahun lalu waktu zaman Covid yang pertama. Kemudian ternyata saya diberi pengertian bahwa kamu ada di mobil, kamu ada dalam keadaan yang aman. Ya, kemudian lampu Roh Kudus akan menerangi kamu, menuntun kamu setapak demi setapak, ya ikutin aja, nggak usah terlalu melihat ke depan. Biarlah Tuhan yang sudah ada di depan, dia akan membawa, Roh Kudus akan membawa kamu ke tempat di mana Tuhan sudah tetapkan di masa depan kita. Untuk anak-anak kita, semuanya Tuhan sudah tetapkan. Itu terjadi juga untuk anak-anak saya. Banyak hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar yang tidak kita ketahui. Tahun 2021 ini sejak bulan November kemarin. Bahkan kami itu benar-benar seperti yang kami yang Tuhan berikan ini adalah waktu di mana Tuhan akan anak-anak Tuhan dia akan beri makan dari tahtanya sendiri. Anak-anak yang lain yang dari udah biasa dengan cara-cara dunia akan kena gempur sama Tuhan karena mereka melakukan banyak ketidakbenaran. Orang-orang yang melakukan kebenaran, aku sendiri yang akan membuat dia sampai kita pun akan termehek-mehek begitu. Ya, itu terjadi dalam kehidupan kami.
belum pernah, ya bukannya belum pernah lah, tapi tahun-tahun di zaman COVID ini justru produksi kami, perusahaan itu, pabrik kami full capacity. Tak pernah terbayangkan COVID, masih COVID sekarang, tapi justru order itu betul-betul begitu sampai full capacity, bingung. Saya pun benar-benar, aduh Tuhan, betul-betul kita dibuat bukan karena ini urusan berkat ya, bukan, tapi karena kita tahu ini bukan usaha manusia, sama sekali. Ya, dan itu yang bagian kita untuk anak-anak Tuhan. Dan ini adalah hal yang tidak terpahami. Sampai hari ini kita tidak paham. Seperti anak saya lagi tahun lalu sepanjang-panjang. Dia kebingungan karena udah bikin order. Anak saya dia sudah run, dia punya pabrik sendiri. Barang-barang udah bikin, proyeknya ditunda, duitnya nggak mau dibayar. Aduh, dia tiap hari pusing. Saya bilang, kamu nggak usah pusing-pusing. Tetap lakukan saja bagian kamu. Dan lakukan dengan setia, jangan kok bersungut-sungut. Saya punya pesan cuma satu, suami anak-anak, jangan sekali-sekali kamu bersungut-sungut. Kamu harus berdoa, Tuhan, aku berterima kasih untuk apa saja yang Tuhan sedang akan lakukan di masa depanku. Ucapkan itu aja, jangan bersungut-sungut mau bagaimanapun. Pokoknya Tuhan, aku berterima kasih untuk apa, whatever you are about to do in my future. Begitu aja, ya. Dan ternyata anak saya pulang satu hari, dia bilang, Mam, ini tiba-tiba ada orang cari dari New Zealand. Dia udah cari saya, dia baca suratnya 1 tahun dia cari saya katanya. Dia mau bangun 250 villa di Labuan Bajo, dia tidak bisa pakai yang konsul, dia perlu barang-barang kita. Seperti hal-hal yang tidak terpahami. Oh my God, dari mana? Di dunia orang banyak, kenapa cari satu manusia ini, cari satu manusia ini? Kok bisa? Itulah Tuhan. Hal-hal yang tidak kita ketahui, Tuhan sudah tahu. Maka itu kita tidak tahu masa depan kita besok, ntar sore terjadi apa kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah tahu semuanya. Jadi kita harus pegang bahwa kita tidak boleh kehilangan iman, tidak boleh sampai kehilangan pandangan bahwa kita adalah Tuhan itu. Kita adalah counterpart, bukan karena kita mau, tapi karena Tuhan menetapkan kita. Tuhan menetapkan kita sebagai counterpart gitu. Sebagai dia punya, kamulah saksi-saksiku, kamulah orang-orang yang dipilih untuk Tuhan. I will establish you, I will be with you. Do not, itu semua janji-janji Tuhan, pokoknya baca firman, semuanya itu bicara. Kalau saya itu, saya merasa tiap kali saya bicara baca firman, itu bisa, roh saya bisa bersorak-sorai gitu. Nggak ngomong tenang-tenang aja sih baca, tapi roh saya itu bisa bersorak-sorai. Bisa seperti saya bisa merasa kadang-kadang kalau lagi sampai saya suka ketawa sini, saya kayak orang rada-rada gitu. Seperti itu roh saya itu menari. Betul-betul sampai saya suka ketawa sendiri gitu ya. Tapi itulah hubungan yang harus kita bangun dengan Tuhan hari-hari ini, lebih daripada sebelumnya ya. Bukan artinya kita harus ada di ruang doa 5 jam 10 jam, no, nggak usah lebay gitu. Tuhan dekat, dia ada bersama dengan kita, tapi dia perlu tahu, dia harus bisa melihat ke dalam hati kita dan didapati hati kita tuh benar-benar in alignment with him. Tidak ada sampah-sampah, masih iri hati, masih mau jahatin yang ini, masih mau ngomongin yang ini. Aduh, please, sudahlah ya, sudah cukup. Hal-hal yang udah waktunya kita menjadi keluar tuh ada di level itu. Tariklah diri kita untuk masuk ke level kedewasaan rohani yang penuh. Amin. Nah, terakhir saya mau bacakan sedikit lagi, ini udah waktunya udah lewat ya. Oke, sebentar saya akan coba untuk menyelesaikan ini hal-hal yang sangat simple. Karena apa? Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, dia memberikan segala pengertian ya. Kita harus, tadi sudah saya bahas betapa pentingnya hari-hari ini untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan dan kerajaan Allah, karena dengan Tuhan Roh Kudus mereka datang tidak pernah pisah-pisah, mereka datang bersatu-satu, sama-sama, bersamaan maksud saya. Mereka kerajaan Allah, mereka ada di dalam hati kita. Mereka tidak check in, tidak check out. Tidak seperti hari Minggu, Tuhan kami mengundang engkau, rasanya itu Tuhan udah pergi gitu, terus diundang lagi. Tidak pernah seperti itu. Dia datang, barang siapa mengundang aku akan masuk, diam bersama-sama dengan dia dan makan firman. Pada waktu kita makan firman, kita mulai belajar. Pindah dari alam daging, pindah. Kebebalan dari daging, kalau udah 21 tahun yang udah copot, mesti udah mulai ditinggalkan. Ini bagian aku bebal. Dulu saya suka berantem sama Tuhan ya, dalam pikiran saya suka bilang, aduh Tuhan nggak bisa begini, nggak boleh dong Tuhan, orang enak aja begini. Itu masih banyak penil. Penil itu cukup waktu yang panjang. Hari ini harus sudah selesai. Hari ini tidak ada lagi pertanyaan. Hari ini kalau Tuhan berkata apa sih, oke loh, I will do it. Suka nggak suka, kepengen melakukannya, tidak pengen melakukannya, I will do it. Karena Tuhan mengatakannya dan itu menyenangkan hati dia. Udahlah gitu ya. Kalau ada siapapun mau tusukin kita, mau fitnahkan kita, segala yang jahat, sudahlah. Ya,
Biarkan mereka berjalan dalam jalannya sendiri, marilah kita berjalan terus dengan taat berjalan dalam tuntunan Roh Kudus menuju Sion. Kudus, kejar kekudusan kita. Ya, kemudian kenapa kita harus mencari dengan berdoa, kita harus mendekatkan diri kita selalu berdoa berbicara kepada Roh Kudus. Karena kita mohon pengarahan dan petunjuk yang tepat loh. Ya, Tuhan Yesus aja selalu berdoa. Tuhan Yesus yang nggak perlu berdoa dia sebetulnya ya, karena dia 100% Tuhan menurut saya. Dia apa sih yang dia nggak tahu? Excuse me. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita yang nggak tahu apa-apa gitu, kita tidak banyak hal yang kita tidak tahu. Karena apa? Kita mohon butuh pengarahan. Tuhan, ini harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Percaya tidak percaya, Tuhan itu selalu menunjukkan kepada kita. Bahkan sampai urusan-urusan yang pertanyaan yang paling bodoh saya tanya aja, Tuhan, saya tutup atau saya jual ini bisnis atau saya teruskan. Masa saya buka Alkitab bisa keluar itu? Do business until I come. Itu Tuhan spesifik. Dia jawab dengan caranya dia bagaimana? Banyak. Saya yakin masing-masing kita pada waktu kita masing-masing mengejar Tuhan itu benar-benar Tuhan suka dikejar kok. Dia mau dikejar, dia udah nungguin kita dari kapan-kapan. Jadi dia nggak akan lari-lari, kejarlah daku kau kutangkap katanya. Itu membahas tentang Tuhan kita ya. Jadi pada waktu kita mohon pengarahan dan petunjuk yang tepat, dia akan melakukannya bagi kita. Luar biasa. Matius 14:23 nggak usah dibahas lah itu. Ya. Nah, kemudian kenapa kita harus mohon pengarahan dan petunjuk yang tepat dari Tuhan? Supaya kita bisa menaklukkan kuasa kejahatan dan iblis ya. Hari-hari ini dengan adanya COVID, satu tantangan yang besar. Kalau kita tidak menjaga hati kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Dosa mulut, dosa tidak bersyukur, dosa marah, problem emosi, dosa, segala macam dosa itu udah lubang itu menganga besar disiapkan oleh iblis supaya kita semua melangkah masuk ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu kita harus bisa menaklukkan kuasa kejahatan dan iblis dengan cara kita berdoa. Kenapa? Kita harus semakin banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak baca firman supaya kita tahu iblis itu cara kerjanya begini, dia datang untuk mencuri, menipu, membinasakan. Hari-hari ini di tengah-tengah COVID begini kita masih dengar ada orang kasak-kusuk di sana soal ini, kasak-kusuk di sana soal ini, menjelek-jelekan ini, menjelek-jelekan itu. Aduh capek deh ya. Dunia memang sedang menuju pada berbagai-bagai kejelekan. Memang itu dunia akan sedang menuju pada kebinasaan. Kita harus semakin menarik diri dari dunia, semakin menuju pada Sion. Mau tidak mau tinggalkan semua hal-hal yang nggak penting. Yang nggak penting nggak boleh jadi penting. Intinya itu. Ya. Kemudian Tuhan juga menolong kita untuk Lukas 10:17-19 ayat ini bercerita tentang yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus berkata 70 murid datang kembali dan berkata, Tuhan, setan-setan takut kepada kami karena namamu ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ibu-ibu, sadarkah engkau waktu engkau tidur sekalipun, waktu engkau tidak selalu hanya hidup dengan niat baik, dengan tujuan baik, dengan segala pekerjaan yang kau lakukan, semua yang baik sekalipun, selalu ada setan-setan yang akan ada orang-orang, mungkin pokoknya setan tidak pernah berhenti bekerja. Dia mau selalu menembakkan panah-panah yang jahat, selalu melemparkan pokoknya pada semua hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Karena kita marah, karena kita jadi kecewa, karena kita jadi ngoceh, ngomel, ngajak berantem, problem segala macam, ya. Tapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menahan, kata-kata yang dipakai adalah menahan, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Berapa jahatnya pun dia pakai mulut siapapun, dia pakai siapapun untuk menipu, untuk mencoba merampas, mencoba untuk memfitnah, yang jahat mencoba untuk punya pikiran-pikiran dursila, apapun. Yang kalau kita dengar tuh kita bisa panas, kita dengar kita bisa luka, bisa hancur hati, bisa sakit hati, bisa segala terhina dan segala-gala 1001 macam alasan. Pada waktu kita mengerti bahwa Tuhan telah memberikan kuasa untuk kita menahan, maka apapun yang mau udahlah, dia tidak akan, dan dia akan, Tuhan berkata apa? Aku akan menjadi seperti tembok berapi mengitari dia, Zakaria 2 ayat 5. Aku akan menjadi tembok berapi bagi dia dan menyatakan kemuliaanku dari tengah-tengahnya. Kita. Tuhan sedang mau itu terjadi bagi kita semua.
Ya, kita diberi kuasa untuk menahan sehingga omongan-omongan yang sia-sia gitu, yang sampah-sampah udahlah, nggak usah didengerin. Dan kita punya kuasa untuk menahan. Kita bisa pada waktu, bahkan ada orang-orang yang diuji, mungkin suaminya begana dan begini, melakukan anak-anaknya melakukan begana, kita tetap bisa punya kekuatan untuk menahan sehingga apapun yang dirancang oleh iblis, mencuri, merusak, menghancurkan, membinasakan, itu gagal untuk terjadi. Iblis selalu mau merusak rumah tangga orang Kristen. Selalu. Tapi kita telah diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita tahan dalam penderitaan. Kita bisa berdoa. Bahkan bukan hanya menahan. Kita bisa dengan kuasa nama Yesus. Kita bisa berdoa menghancurkan segala apa yang sudah dirancang oleh iblis melalui siapapun. Kita punya kekuatan dan kekuasaan untuk itu. Percayakah Anda? Saya percaya. Sangat amat percaya. Dan kita sebaiknya sekarang ini kalau masih ada keraguan-raguan, mari kita jack up our iman, jack up kita punya faith begitu rupa sampai kita tuh betul-betul tidak ada. Pokoknya iblis udah daripada nyari-nyari repot-repot ngerjain, mencoba untuk ngerjain aku, kamu kerjain aja orang lain mungkin ya. Tidak aku. Aku akan menghancurkan kekuatan. Aku akan bukan hanya menahan, aku akan serang kamu balik, aku hancurkan kekuatanmu. Apapun yang dirancang oleh engkau, semuanya akan hancur. Tidak ada satupun yang akan berhasil di dalam nama Yesus. Karena kejahatan yang dirancang. Tapi semua hal yang baik, apa yang kita mau lakukan dengan the same words, apa yang kita mau lakukan untuk membangun, menguatkan, kembali kepada Tuhan, menarik kuasa dari Tuhan, menarik kekuatan dari Tuhan, untuk mengeluarkannya dan memproduksi dan bertahan bagi keluarga kita sebagai penopang yang kuat, penolong yang kuat, itu tidak ada satupun yang tidak akan berhasil juga. Karena kekuatan Tuhan yang kita pakai. Amin. Kekuatan kasih. Aduh, mohon maaf ibu-ibu, anjing kedengaran nggak anjingku cerita. Oke, kemudian pada kita juga butuh untuk berdoa, ya, mendoakan bersama dengan Tuhan itu pada waktu kita harus menetapkan pilihan. Ya, Kisah 1 ayat 24 berkata tentang satu ayat yang berkata, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkau yang mengenal hal semua orang, hati semua orang. Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang dan tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu apa. Saya praktekkan urusan ini loh, ibu-ibu, lucu banget ya. Setiap kali saya hire, kita tuh biasa kalau malam tuh kami rekrut orang ya, dari udah sepanjang 2 tahun terakhir ini, malam tuh kita rekrut orang ya, karena di luar negeri, jadi kita rekrutnya malam, jam kita terbalik. Kita rekrut. Setiap kali habis rekrut kita hanya berdoa seperti ini. Tuhan yang tahu hati orang. Tuhan yang kenal siapa dia. Kita nggak kenal dari CV, dari interview berapa, biarpun kita interview udah 10 kali, 10 jam, it doesn't matter. Kita tidak kenal orang itu. Tuhan, tapi Engkau tahu. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan yang pilihkan untuk kami. Siapa yang terbaik, yang pas untuk apa yang sedang kami lakukan, dan pas dengan orang-orang lain. Karena kita harus bekerja sama sebagai satu kesatuan, bukan? Dan firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kesatuan, tidak ada satu hal pun yang kita lakukan dalam kesatuan yang tidak berhasil. Semuanya itu di Kejadian bahkan. Itu firman Tuhan di Kejadian. Apa saja yang mereka rancang dalam kesatuan. Dan kita sebagai orang-orang benar, merancangnya dalam kesatuan yang dijalin oleh Tuhan. Betapa dahsyatnya. Bukan hanya untuk perusahaan, keluarga kita pun demikian. Oleh sebab itu bagaimana berapa pentingnya kita betul harus belajar untuk terus, udahlah, fight our own devil. Ya, perangi diri kita sendiri supaya kita bisa melakukan dan menang tetap sebagai satu kesatuan dan melakukannya bersama dengan Tuhan. Amin. Susah-susah gampang sih, tapi it's okay. Ya, ini adalah kehidupan. Ini yang memberi bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Kemudian menghalau panah-panah iblis, Yesaya 54 ayat 17. Ini ayat yang saya sangat suka, ibu-ibu udah bosen mungkin mendengar saya menceritakan hal ini, bahwa dia berkata, no weapon formed against us. Tidak ada setiap senjata, tidak ada. Ya, no weapon formed against us. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Aduh, saya pegang banget. Apapun, ya iblis kau dengar, apapun yang kau rancang, aku tolak, aku hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Pikiran saya, iblis jatuh seperti kilat. Setiap kali saya berdoa, di dalam nama Yesus, aku lihat iblis jatuh seperti kilat. Dia jatuh. Kita berkuasa. Ya, kita pakai untuk hal-hal yang baik. Aku tetap berdoa untuk anak-anakku. Kalau dia lagi frustrasi, dia lagi kesel, lagi capek, lagi lelah, lagi kehilangan iman. Suami saya juga kalau dia lagi lelah, bagaimana? Ingat, kita itu siapa? Kita itu baca ini firman. Dan kita berani baca firman, kita berani mengambil janji itu karena kita juga melakukan di other side. Kita melakukan semua yang Tuhan bilang jangan.
pembukuan kita rapi, kehidupan kita rapi, kita tidak melakukan apapun dengan sengaja. Hal-hal yang tidak baik kita tidak lakukan, kita hanya mau melakukan kebenaran. Jadi enak hidupnya, gampang. Kita berani klaim janji-janji Tuhan ya. Dan kita bisa menghalau panah-panah iblis, bahkan saya tambahkan apapun yang kamu rancang dalam kehidupan kami, udah stop deh ya. Kamu tidak bisa lagi mencuri, tidak bisa lagi merusak, tidak bisa lagi menipu kami semua. Tidak apalagi mau membunuh kami. Tidak ada kesempatan itu bagi kamu. Di dalam nama Yesus, nyahlah engkau dari hadapanku. Dalam nama Yesus. Seru banget. Perlindungan dan keluputan. Dari situ kita dilindungi. Banyak hal ya, kalau saya lihat, kalau kita nanti baca kesaksian Ronald Sitanggang itu, dengarkan di YouTube, waduh luar biasa. Itu perlindungan, keluputan, bahkan kehidupan. Luar biasa sekali ya. Dan dia juga menyatakan kesalahan dan menegur ya. Pada waktu kita akrab dengan Tuhan, dia bisa menegur kita akan kesalahan-kesalahan kita yang kita lupa. Dan dia bisa mengingatkan, jangan begini. Kalau kita punya perasaan udah marah sama seseorang, tuh kita mau mengatakan, itu bisa tegur. Kamu nggak boleh begitu. Kamu adalah alat pengasih. Aku sudah establish merubahkan kamu, terus memproses kamu supaya kamu bisa menjadi makhluk pengasih. Kadang-kadang kita bukannya nggak mau, kadang-kadang kita pun lupa. Kita lupa. Kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang kita ketemu. Tapi Tuhan bisa ingatkan, hey, you are the lover. Kamu harus melakukannya. Dan nggak gampang memang, betul-betul. Aduh, pokoknya perang. Gak apa-apa, tapi kita ingat, kita diberi kekuatan itu untuk menahan kekuatan, menahan segala itu. Kita harus bilang, sampai aku bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Help me, Lord. Ya, menyatakan, dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menyatakan tuntunan, memberikan tuntunan dan hikmat kepada kita. Baca Amsal hari-hari ini, kita baca Amsal sedikit, baca Amsal 1 lembar, merenungkannya panjang lebar, itu menjadi kekayaan, itu begitu wow. Tuhan bukakan begitu banyak cerita. Nanti kapan-kapan kita cerita, tapi banyak sekali, nggak mungkin deh rasanya. Kalau kita merenungkan Amsal cuma 31 pasal, kita renungkan, ambil satu ayat aja, duduk terus direnungkan, dihati, dikupasin. Wow, kekayaan hikmat itu betul-betul luar biasa. Ya, jadi ini adalah waktunya bagi kita untuk melakukan apa yang harus kita bagikan, dan betul-betul ya bersama dengan Roh Kudus. Hanya dengan kekuatan ilahi kita mampu melakukannya. Mau bagaimanapun menakutkannya, mau bagaimanapun mengerikannya, kita bisa cerita karena kita banyak hal yang sudah kita lampaui, dan hari-hari ini kami juga melihat semua janji Tuhan yang dikatakan di Alkitab. Janji Tuhan adalah ya dan amin, itu sungguh-sungguh ya dan sungguh-sungguh amin. Demikian saya berdoa untuk kehidupan ibu-ibu semua di zaman-zaman ini. Mari jadilah menang, jadilah lebih dari pemenang, karena Tuhan berkata, Anda akan you shall decree a thing, ya. Kita akan mendeklarasikan sesuatu dan aku akan mengokohkannya. Yaitu ada di Ayub 22:28. You shall decree a thing and I shall establish it for you. Tuhan, aku sendiri yang akan mengokohkannya bagimu. Hari-hari ini ibu-ibu, saya mau benar-benar mau, Tuhan, aku sudah mau menjadi orang bukan lagi yang sedang dalam proses dikokohkan. Saya mau menjadi orang yang sudah ditetapkan, udah kokoh berdiri sehingga tidak badai-badai. Ya, pokoknya tidak akan menghancurkan saya, tidak akan merusak saya bagaimana, tidak akan affect me gitu. Ya, saya berdoa hari ini firman-Nya mungkin kata-kata saya tidak teratur dengan baik, tapi saya berdoa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing, Dia akan membantu kita semua untuk mencernanya sehingga kita bisa menerima esensinya yang paling penting. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saya mencoba untuk merangkum seperti apa yang Bu Alex sampaikan tadi, yaitu bahwa with him I shall overcome. Ya, kita masuk pada zaman yang semakin hari semakin sulit. Tahun 2021 adalah tahun yang berat, tetapi kalau bersama Kristus ada K di tengahnya, tahun berkat. Dan itu sudah disampaikan hari ini ya. Perlunya Roh Kudus, sertakan Roh Kudus, sertai Roh Kudus, jangan pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus, itu yang terus kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, dalam peran kita sebagai seorang wanita, penolong yang kuat, menjadi satu daging dan counterpart ya, itu adalah sebuah perjanjian kekal harus kita lakukan bersama-sama dengan baik. Tidak ada kata lain, saya tidak akan mengulang banyak, tetapi di ending tadi Bu Alek katakan, yaitu mengingatkan kita akan kuasa doa. Bangun relasi yang intim dengan Tuhan.
Kristen adalah Christ in. Kristus ada dalam kehidupan setiap orang yang menamakan Kristen. Kalau saudara, ibu, dan saya menganggap diri kita orang Kristen, tetapi kita nggak punya relasi yang intim dengan Tuhan, berarti bukan Christ in. Dikatakan tadi Kristus tidak in out, tetapi sekali untuk selamanya ada dalam kehidupan kita ya.